Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia untuk mengerjakan tugas akhir dari mata pelajaran teori sastra. Berikut saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari materi psikologi sastra. Psikologi dan sastra adalah dua aspek pengetahuan yang berbeda namun memiliki berbagai keterkaitan. Jadi, psikologi sendiri merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental yang dialami dan diperbuat oleh manusia. Psikologi sastra adalah telaah karya sastra yang diyakini mencerminkan proses dan kreativitas kejiwaan. Sedangkan sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah tulisan yang mengandung instruksi atau pedoman. Psikologi sastra adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Artinya, psikologi turut berperan penting dalam penganalisisan sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan. Karya sastra tersebut baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembacanya. Dengan dipusatkannya perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang terkandung dalam karya sastra. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sastra dan psikologi sangat erat hingga melebur dan melahirkan ilmu baru yang disebut dengan psikologi sastra. Menurut para ahli dari Welk dan Austin menjelaskan bahwa psikologi sastra memiliki 4 arti. Yang pertama, psikologi sastra adalah pemahaman kejiwaan sang penulis sebagai pribadi atau tipe. Kedua, pengkajian terhadap proses kreatif dari karya tulis tersebut. Yang ketiga, analisa terhadap hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra. Yang keempat, psikologi sastra juga diartikan sebagai studi atas dampak sastra terhadap kondisi kejiwaan daripada manusia. Yang kedua itu dari Ratna, yaitu dia menjelaskan bahwa psikologi sastra adalah analisa terhadap sebuah karya sastra dengan menggunakan mempertimbangkan dan relevansi ilmu psikologi. Berarti penggunaan ilmu psikologi dalam melakukan analisa terhadap karya sastra dari sisi kejiwaan pengarang, tokoh maupun para pembaca. Yang ketiga itu dari Siswantoro. Dia mengatakan bahwa secara kategori sastra berbeda dengan psikologi sebab sastra berhubungan dengan dunia fiksi, drama, puisi, dan esai yang diklasifikasikan ke dalam seni. Sedangkan psikologi merujuk kepada studi ilmiah tentang perilaku manusia dan proses mental. Yang keempat itu menurut Endaswara. Jadi psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta rasa dan karya dalam berkarya. Karya sastra yang dipandang sebagai fenomena psikologis akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh jika kebetulan teks berupa drama maupun prosa. Nah, selanjutnya itu dari sejarahnya psikologi. Nah, psikologi bisa dilihat dari asal-usul katanya. Berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata paisi yang bermakna jiwa, roh, atau sukma, dan logos yang berarti ilmu. Dari pengertian ini, secara sempit psikologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau tingkah laku manusia. Sedangkan sastra adalah ilmu tentang karya seni dengan tulis-menulis. Jadi dengan demikian, jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut tingkah laku manusia atau kejiwaannya yang terlihat dari tokoh yang hadir dalam cerita. 12 metode analisis karya dalam psikologi sastra. Yang pertama itu adalah metode intuitif. Intuisi digunakan manusia untuk mencoba menafsirkan unsur-unsur dalam kebudayaan dan juga dalam satu karya sastra. Yang kedua itu metode hermeneutika. Jadi dapat dihubungkan dengan Hermes, yaitu dewa Yunani yang bertugas menyampaikan pesan kepada manusia. Yang ketiga itu metode kualitatif. Jadi metode ini secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dalam bentuk deskripsi sebagai bagian dari pengembangan ilmu sosial. Selanjutnya itu ada metode analisis isi. Analisis ini berhubungan dengan isi dari komunikasi baik secara verbal, bahasa, dan nonverbal. Selanjutnya itu isi laten. Jadi
yang terkandung dalam dokumen dan naskah suatu karya sastra ini dimaksud oleh penulis. Analisis yang dilakukan secara isi laten akan menghasilkan suatu arti. Selanjutnya itu isi komunikasi. Jadi penelitian ini dilakukan pada paragraf, kalimat, dan kata, termasuk juga volume ruangan dalam media massa, waktu, tempat penulisan, dan sebagainya, sampai isi pesan yang tidak dapat diketahui atau yang tepat diketahui. Misalnya itu metode formal. Jadi analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, bentuk, dan unsur karya sastra bertujuan untuk mempelajari sastra secara ilmiah dengan memberikan perhatian pada sifat-sifat penulisan yang bersifat artistik dengan definisi dari metode formal. Selanjutnya metode dialektika. Metode ini tidak berhenti pada tingkat tertulis melainkan pada jaringan kategori sosial berupa makna secara lengkap. Selanjutnya itu ada metode deskriptif analisis. Jadi dilakukan dengan cara mendeskripsikan beberapa fakta yang dilanjutkan dengan analisis. Yang terakhir, metode strukturalisme atau disebut dengan dasar-dasar dalam penelitian sastra. Ini strukturalisme menentang metode lain secara teori mimetik yang menganggap bahwa karya sastra adalah tiruan dari kenyataan. Jadi plagiat contohnya. Ini teori ekspresif yang mengatakan bahwa sastra adalah ungkapan perasaan dan watak pengarangnya, serta menentang teori lain yang memandang bahwa sastra adalah media komunikasi antara pengarang dan pembaca. Konsepsi dasar dan kriteria pelaksanaan psikologi sastra. Pertama, karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar atau subconscious setelah mendapat bentuk yang jelas dituangkan ke dalam bentuk tertentu secara sadar atau conscious dalam bentuk penciptaan karya sastra. Yang kedua, mutu sebuah karya sastra ditentukan oleh bentuk proses penciptaan dari tingkah pertama yang berada di alam bawah sadar kepada tingkat kedua yang berada dalam keadaan sadar. Tiga itu, di samping membahas proses penciptaan dalam kedalaman segi perwatakan tokoh, perlu pula mendapat perhatian dari kajian yaitu aspek makna, pemikiran, falsafah yang terlihat di dalam karya sastra. Yang keempat itu karya yang bermutu. Jadi menurut pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menyajikan simbol-simbol, wawasan, perlambangan, ya intinya bersifat universal yang mempunyai kaitan dengan mitologi, kepercayaan, tradisi, moral, budaya, dan lain-lain. Yang kelima itu karya sastra yang bermutu menurut pandangan pendekatan psikologis. Jadi adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin manusia, karena hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan menghadapi kekalutan batinnya itu sendiri. Jadi yang keenam itu yang terakhir, kebebasan individu dalam menulis sangat dihargai dan kebebasan mencipta juga mendapat tempat yang istimewa. Jadi secara umum dari kebebasan individu itu berdasarkan pemaparan psikologi sastra di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi sastra merupakan kajian sastra yang pusat perhatiannya pada aktivitas kejiwaan, baik dari tokoh dalam suatu karya sastra, pengarang yang menciptakan karya sastra, bahkan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Terima kasih sudah membaca maupun sudah menyimpulkan atau memahami pelajaran teori yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.